عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Id rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia, mulai dari pelosok-pelosok desa sampai ke kota, hampir semuanya berbondong-bondong menuju masjid dan lapangan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Lantunan takbir mengagungkan asma Allah yang menggema terucap dari lubuk hati yang paling dalam sejak tadi malam telah berkumandang. Ini adalah sebagai wujud pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih tahmid yang berkumandang adalah dalam rangka mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sementara tahlil yang kita lantunkan adalah untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Semua itu tidak lain adalah dalam rangka ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan besar yang kita raih setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya kamu, dan supaya kamu bersyukur kepadamu agar kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senada dengan itu, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan artinya, apabila hari raya Idul Fitri tiba, malaikat turun ke bumi di setiap negeri. Mereka berhenti di sana seraya berseru yang suaranya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Tuhan yang maha mulia, yang memberikan ganjaran dan mengampuni dosa yang besar. Apabila mereka telah sampai pada tempat sholat mereka, Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah ganjaran bagi orang-orang yang apabila telah selesai dari pekerjaannya? Malaikat berkata, wahai Tuhan kami, tentu ia diberikan upahnya. Allah Azza wa Jalla berkata, saksikanlah bahwa akulah memberikan ganjaran dari puasa dan sholat mereka dengan keridhaan dan ampunanku. Dan ia berkata, mintalah dengan kemuliaanku dan keagunganku. Tidaklah kalian meminta sesuatu pada hari ini untuk akhiratmu, kecuali aku berikan untuk kalian, dan tidaklah untuk duniamu, kecuali aku perlihatkan untuk kalian. Pulanglah dengan keampunanku untuk kalian. Kalian telah membuatku ridho, dan aku telah ridho kepada kalian. Hadis riwayat Salamah bin Syed dalam kitab Keutamaan Ramadan. Jemaah Id rahimakumullah, khutbah kali ini ulun mengajak kita semua meresapi dengan hikmat sebuah kisah keluarga suci baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat-saat mengakhiri bulan Ramadan. Al-kisah, pada saat malam takbiran tiba, Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Beliau bersama istrinya Sayyidah Fatimah Al-Jahra. Sayyidina Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Terlihat Sayyidina Ali memanggul gandum, sementara istrinya Sayyidah Fatimah menuntun kedua putranya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Mereka keluarga
mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Keesokan harinya tiba salat Idul Fitri. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti salat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Id selesai, keluarga baginda Rasul sallallahu itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Sahabat beliau bernama Ibnu Rafi'i bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah, alangkah tercengangnya Ibnu Rafi'i melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah itu. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang masih balita. Dalam Idul Fitri makanannya adalah gandum yang telah basi, yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu Ibnu Rafi'i tadi. Seketika itu Ibnu Rafi'i berucap istighfar, astaghfirullahaladzim, sambil mengusap-ngusap dadanya seolah-olah terasa nyeri. Mata Ibnu Rafi'i berlinang, butiran bening menetes di pipinya, berkecamuk dalam dada Ibnu Rafi'i yang sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di depan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda, cucu baginda, ujar Ibnu Rafi'i. Ada apa wahai sahabatku, tanya Rasulullah. Tengoklah ke rumah putri baginda, ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain. Kenapa keluargaku, kata Rasulullah. Tengoklah sendiri oleh baginda, saya tak kuasa mengatakan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah. Setiba di rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua putra kesayangannya. Mata Rasulullah berlinang. Beliau menangis sejadi-jadinya melihat keluarga putri tercinta dan dua cucunya hanya makan gandum di hari raya Fitri, gandum yang telah basi. Hadirin, di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makanan yang lezat-lezat, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawa bahagia dengan hanya makan gandum yang baunya tercium tidak sedap. Ya Allah, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, ya Allah, saksikanlah di hari Idul Fitri keluargaku makanannya adalah gandum yang basi. Mereka membela kaum papa, ya Allah. Mereka mencintai kaum fuqara wal masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma ishhad, ya saksikanlah ya Allah, saksikanlah. Bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik lembut. Sayyidah Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah sang ayah sedang berdiri tegak. Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayahanda menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, surga untukmu, surga untukmu nak, surga untukmu. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah menurut Ibnu Rafi'i, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri menyantap makanan yang basi dan bau. Ibnu Rafi'i berkata, aku diperintahkan oleh Rasulullah agar tidak menceritakan tradisi keluarganya pada saat Idul Fitri, dan aku pun simpan kisah ini dalam hatiku. Namun selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat karena takut dituduh menyembunyikan hadis, maka aku ceritakan hal ini agar menjadi pelajaran segenap kaum muslimin, kata Ibnu Rafi'i. Kisah ini dikutip dari Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 232. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian
diriwayatkan juga dari hadis lain di mana cucu kesayangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan dan Al Husain, tidak memiliki pakaian baru untuk lebaran, sedangkan hari raya sebentar lagi akan tiba. Mereka bertanya kepada ibunya Sayyidah Fatimah Al-Zahra, "Wahai Umi, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan berbagai pakaian baru, kecuali kami berdua. Mengapa Umi tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai anakku, belahan jiwaku, sesungguhnya baju kalian masih berada di tukang jahit." Ketika malam takbiran tiba, mereka mengulang lagi pertanyaan yang sama, "Wahai Umi, mana pakaian baru kami?" Sayyidah Fatimah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli baju buat kedua buah hatinya itu. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, setelah kedua putranya telah tertidur pulas, seketika itu ada seorang mengetuk rumah beliau. Sayyidah Fatimah bertanya, "Siapa di luar?" Orang itu menjawab, "Wahai putri Rasulullah, aku adalah tukang jahit yang membawa hadiah pakaian untuk putra-putramu." Maka Sayyidah Fatimah pun membuka pintu dan tampak seorang dengan membawa sebuah bungkus dan menyerahkannya kepada Sayyidah Fatimah. Setelah mengucapkan terima kasih, Sayyidah Fatimah menutup pintu rumahnya dan membuka bingkisan itu. Terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, serta 2 pasang sepatu hitam yang sangat indah. Kemudian Fatimah membangunkan kedua putra kesayangannya itu serta memakaikan pakaian tersebut yang sangat pas di badan mereka. Menjelang subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan melihat kedua cucunya sudah dihiasi dengan pakaian dari bingkisan tersebut. Kemudian Rasulullah menggendong kedua cucunya, menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai putriku, apakah engkau melihat tukang jahit tersebut?" Fatimah menjawabnya, "Iya, aku melihatnya." "Duhai putriku, dia bukan tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan penjaga surga. Penghuni langit dan bumi akan bersedih jika kedua cucuku bersedih." Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari mutiara hadis melalui kisah di atas adalah: pertama, tentunya akan menambah kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sehingga kelak kita berharap syafaat beliau dan karenanya menjadi alasan kita untuk dapat berkumpul bersama beliau kelak di surga. Sebagaimana sabdanya, "Barang siapa mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga." Yang kedua, puasa Ramadan mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan kepekaan sosial. Di seberang sana, mungkin di sebelah rumah kita, sebagian kerabat kita masih belum bisa merayakan seperti ini. Mereka mungkin sedang berkekurangan atau bahkan kelaparan karena tidak ada yang bisa mereka nikmati di saat lebaran ini. Lebaran bukan pakaian yang baru, bukan pula makanan yang serba lezat. Lebaran berarti bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya bila kita merayakan kebahagiaan dan dengan berbagi bersama mereka yang sehari-harinya sedang dalam kekurangan dan memerlukan uluran tangan. Dan yang ketiga, agar kita bisa bermuhasabah, bisa berkontemplasi, merenungkan akan diri kita. Jika kita sedang diberikan kelebihan, maka ingatlah saat kita berkekurangan. Jika kita sedang di atas, ingatlah kala berada di bawah. Insya Allah hidup akan lebih tenang dan penuh keberkahan. Berkah itu bukanlah diukur dari jumlah hartanya yang bertambah, tetapi yadul khair, berkah itu dengan bertambahnya nilai-nilai kebajikan. Bukan justru bertambahnya harta, tapi tidak menambah kebaikan, tambah jabatan,
bukan tambah baik, justru tambah menambah rakus, lupa daratan. Hal itu tidak akan mendatangkan keberkahan sedikit pun. Maka dengan spirit ibadah Ramadan, hendaklah kita selalu menebarkan kebajikan, menjauhi semua hal yang keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahf ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Artinya, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jemaah salat Id rahimakumullah. Sebelum ulun mengakhiri khutbah ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sukamara, atas nama seluruh pengurus Masjid Agung Kabupaten Sukamara, atas nama seluruh yayasan dan pengurus pesantren Nurul Hidayah, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan ampunan serta maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah kami perbuat, seraya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dan berjumpa di Ramadan di tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah kali ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.